Judul karya Kepalsuan Cinta. Bab 41. Penulis Neng Neng. Aku berdiri di hadapan cermin besar yang berada di kamarku. Setelah kepergian Mas Arga ke kantornya, aku segera mandi dan mematut diriku di cermin. Untuk pertama kalinya, aku begitu bersemangat ketika berdandan. Aku juga begitu bersemangat ketika memilih pakaian bagus yang berderet di lemariku. Memoles wajahku dengan make up tipis sembari bersenandung kecil. Hatiku merasa begitu bahagia. Aku akan bertemu dengan Arkana. Dia sudah menungguku. Tadi aku sempat mengabarinya bahwa aku bisa menemuinya hari ini. Senangnya. Sembari memoles pipiku dengan krim wajah, pikiranku tiba-tiba melayang terbang. Ada sedikit rasa was-was juga tidak nyaman di hatiku. Dalam hati bertanya-tanya, bagaimana jika Mas Arga tahu jika diam-diam aku menemui Arka? Aku memiliki kehidupan rumah tangga yang dinilai oleh orang lain begitu sempurna. Benar apa yang dikatakan ibu. Suamiku tampan, orang kaya, terlihat sangat mencintaiku. Tapi anehnya, tidak pernah sehari pun aku merasakan hidup bahagia bersamanya. Kehidupanku terasa begitu hambar, sementara hatiku masih terpaku pada sosok Arkana. Segera aku nyahkan pemikiran tak rasa bersalahku. Toh selama ini aku dipaksa menikah dengan Mas Arga. Ada baiknya jika aku juga bisa merasakan apa yang ingin aku rasakan. Selama ini Mas Arga sudah begitu egois dengan hidupku. Jadi bolehkah jika aku juga ikut egois saja? Oke, hanya sekali ini saja. Dan ini hanya tentang hatiku mengenai Arkana. Selesai berdandan, aku segera menyambar tas kecil yang berada di atas meja rias. Sekali lagi, aku menatap pantulan tubuhku di cermin. Terlihat cantik, aku begitu sempurna. Melenggang pergi, aku segera menghentikan taksi yang lewat di hadapanku, menunjukkan alamat yang sudah dikirim Arkana sebelumnya. Ada rasa khawatir, takut, namun juga senang sepanjang perjalanan aku menuju tempat Arkana. Aku sedikit meremat jemariku pertanda gugup. Beberapa waktu menempuh perjalanan, akhirnya aku tiba di tempat tujuan. Aku celingukan ketika tiba di sebuah taman kecil di tengah kota. Perjalanan perlahan. Aku memutuskan untuk menunggu Arkana di sebuah kursi yang terdapat di pinggir pohon rindang. Tanganku meraih benda pipih yang berada di dalam tasku, berniat menghubungi Arkana. Namun belum sempat tanganku menekan tombol di layar ponselku, tiba-tiba saja sebuah benda bulat, panjang, dan berwarna pink sudah ada di hadapanku. Aku mendongak menatap orang yang menyodorkan benda tersebut. Rasa gugup mendominasi. Kalau kulihat senyuman dari pria yang selalu aku rindukan, senyumnya masih sama, tatapannya juga masih sama. Dia tetaplah Arkanaku. Permen kapas ini, makanan kesukaanmu, Ra. Dia tersenyum, menyodorkan permen tersebut untuk segera aku terima. Aku tersenyum, lalu menatapnya. Tak sanggup menahan gugup, aku memalingkan wajahku ke sembarang arah. Berasa sangat malu, pipiku seketika merona secara alami. Ra, ayo dimakan permennya. Arka selalu tahu apa yang aku suka, berbeda dengan Mas Arga. Sedikit pun dia tidak pernah tahu apa yang aku suka, dan apa yang tidak aku suka. Yang Mas Arga tahu hanyalah memaksakan kehendaknya padaku. Di saat seperti ini, kenapa juga aku malah mengingat Mas Arga? Ra, kamu baik-baik saja kan? Suara Arka terdengar mengalun lembut di telingaku. Aku tersenyum, mengangguk, lalu menunduk, layaknya remaja yang tengah jatuh cinta, lalu begitu malu karena harus bertemu dengan orang yang dicintainya. Syukurlah. Bagaimana dengan suami dan mertuamu? Apa dia baik padamu? Tanyanya lagi. Arka memang selalu perhatian padaku. Baik, semuanya baik. Jawabku malu-malu. Kok pipimu merah, Ra? Arka menatapku lalu terkekeh. Dia yang paling tahu. Jika pipiku sudah menimbulkan rona alami, itu artinya aku tengah malu dan grogi. Gak apa-apa, aku kembali menggeleng. Senang. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Kamu tidak pernah tahu, Ra, seperti apa rasanya jadi aku. Saat kehilanganmu, secara tiba-tiba adalah hal yang hampir membuatku gila. Ucapnya sendu. Aku menarik napas dalam.
Tahun-tahun itu adalah tahun yang paling memberatkan bagiku, mungkin bagi Arka juga. Aku juga senang bisa bertemu lagi denganmu, Kak. Ucapku mengungkapkan perasaan dengan lugas. Bertahun-tahun kamu mengabaikan suratku, Ra. Bahkan chatku juga kamu abaikan. Dia terkekeh. Sakit, Ra. Dia mengusap dadanya, menggodaku. Lalu aku ikut tersenyum, tertular karena senyumnya. Entah kapan terakhir kali aku bisa merasa lega, bisa merasa bahagia, juga bisa tersenyum semenjak kebersamaanku bersama Mas Arga. Di tahun itu, mungkin kita berdua adalah orang yang paling tersakiti, ucapku lirih. Mari kita akhiri kesakitan kita, Ra. Ucapnya tegas, juga yakin. Aku mendongak, menatapnya bingung. Maksudmu, Kak? Tanyaku kemudian. Arka mengulurkan tangannya tepat di hadapanku. Jika kamu sudah tidak sanggup, maka lepaskan dan datanglah padaku. Aku terdiam, seketika ingatanku tentang Mas Arga berkelebat. Dia memang bukan pria yang aku cintai. Kehadirannya jelas saja menghancurkan hidupku. Tapi keluargaku sangat bergantung pada uangnya. Bagaimana mungkin aku melepaskan Mas Arga sementara keluargaku akan hidup menderita setelahnya? Beri aku waktu, Kak, ucapku akhirnya, masih mengabaikan tangan Arka yang menggantung. Yah, yang aku butuhkan saat ini adalah waktu. Waktu yang tepat untukku bisa pergi dari kehidupan Mas Arga. Sementara hidupku dan hidup keluargaku sudah tidak kekurangan lagi. Aku yakin akan tiba masa itu padaku. Kita bukan orang yang baru saja saling mengenal, Ra. Aku tahu persis kamu tidak bahagia. Itu sebabnya aku sudah mempersiapkan segalanya. Untuk aku dan kamu, juga untuk keluarga kita nantinya. Aku sudah memulai usaha kecil-kecilan. Aku yakin kita pasti bahagia, Ra. Seperti yang kita impikan dulu. Kita, aku dan kamu akan bahagia bersama-sama. Mewujudkan mimpi kita bersama-sama. Ucapnya tegas. Aku tahu persis semangat Arka adalah semangatku. Dan semangat itu masih sama menggebunya seperti pertama. Aku masih kakakmu yang dulu. Ra, apapun masalah yang kamu hadapi, aku selalu siap membantumu. Aku siap membawamu ke tempat paling aman dan paling nyaman untukmu, Ra. Jangan sungkan lagi. Pundak ini adalah milikmu, Ra. Dan selamanya hanya akan menjadi tempatmu bersandar. Hanya kamu, Raraku. Arka menepuk pundaknya. Otomatis aku segera menempelkan kepalaku di pundaknya. Rasanya masih sama. Pundak Arka membuatku tenang dan nyaman. Terima kasih, Arka. Bertahun-tahun berlalu, tapi kamu masih setia menungguku. Bisikku lirih. Rasanya semua tekanan, semua beban, dan semua rasa berat yang menghimpit dada segera lenyap entah kemana. Aku masih sangat mencintaimu, Ra. Aku juga sangat mencintaimu, Kak. Selamanya, kamu adalah cinta sejatiku. Kupejamkan mataku erat. Kurasakan semilir angin yang berhembus menerpa tubuh kami. Hari ini, di tempat ini, cintaku dan Arka kembali bersatu. Aku tahu ini salah. Namun, sekali ini saja, aku ingin egois untuk hidupku sendiri. Bolehkah?